iPhone versus Android, yang mana yang lebih aman, Mas? Aslinya pakai itu lagi, udah tahu lagi. Dua-duanya nggak ada jaminan aman. Ketika kita emang udah ditargetin dengan banyaknya pengetahuan kayak tadi, produk-produk kayak Pegasus itu ada, ya artinya nggak ada jaminan lagi. Makanya ketika emang udah ditargetin, ya possible aja kayak kita jadi korban. Tapi kalau dibilang kalau kita agak objektif, mungkin yang agak membantu itu yang agak lebih better mungkin iPhone. Dalam konteks iPhone ini kan nggak bisa nginstal aplikasi di luar App Store. Android bisa. Nah, mungkin itu salah satu celahnya gitu. Cuma di bagian itunya aja gitu. Kalau selebihnya mungkin ya tergantung orangnya aja nyamannya gimana. Tapi kalau untuk jaminan keamanan, walaupun dia dulu Apple ngejual itu sebagai jualannya gitu, aman, privacy dan lain-lain gitu. Tapi ya semenjak kejadian Pegasus ya itu runtuh gitu. Iya. Tapi ya kalau untuk konteks yang murah yang tadi ya itu perbedaannya, lu nggak bisa nginstal aplikasi di iPhone dari luar App Store. Sehingga itu yang membuat iPhone tuh lebih tertutup ya. Lebih tertutup, jadi nggak gampang masuk virus gitu. Benar. Berarti Android itu berbahayanya tuh karena dia bisa mendownload di luar aplikasi App Store. Ya, itu salah satu pintu dan udah banyak yang kejadian kan akhirnya kan orang menjadi korban dari sana kan. Gimana tuh Mas? Ada ceritanya? Ya, itu yang kasus tadi, aplikasi-aplikasi kurir, aplikasi undangan. Itu Android tuh ya? Itu Android. Itu nggak kena di iPhone. Nggak ada pengguna iPhone yang kena kasus itu. Itu kenanya di pengguna Android. Yang tadi yang situs Play Store-nya mirip itu ya tadi. Iya, atau dikirimin .apk langsung. Maka itu yang jadi korban pengguna Android. Soalnya di iPhone ada juga sebenarnya untuk install aplikasi di luar App Store, namanya Flight Test atau apa gitu namanya, kayak ada game-game beta gitu. Kalau Flight Test itu dari Apple-nya langsung. Itu itu untuk tetap dari aplikasi yang belum dirilis ke publik. Jadi beta test gitu loh. Itu lebih ya cuma untuk kebutuhan beta testnya aja gitu. Tapi udah approve lah dalam tanda kutip. Ya itu gitu udah melewati proses auditnya Apple juga gitu. Oke, berarti ya. Berarti karena ekosistemnya itu tertutup, benar. malah lebih melindungi gitu ya. Makanya di kasus Meta tadi, Meta itu pernah bandel dia lewat aplikasi VPN itu, akhirnya aplikasi VPN-nya dibantai sama Apple, di take down. Karena dianggap melanggar itu privacy tadi. Jadi berantem dua company dulu. Masih agak ketat lah kalau mungkin Apple itu masih agak ketat. Walaupun tidak absolut tetap ya Mas ya, iya. tapi untuk melindungi dari hacking-hacking yang sehari-hari itu yang di daily mungkin cukup bagus tuh. Ada tips nggak biar Android aman gitu untuk user Android yang nonton ini? Sebenarnya Android itu sekarang itu by default itu udah ada settingan yang tidak mengizinkan penginstalan aplikasi lewat di luar Play Store. Tapi biasanya itu dimatiin sama penggunanya, karena kadang-kadang mereka mau ngedownload aplikasi yang emang nggak ada di Play Store gitu. Korban itu nggak tiba-tiba jadi korban dengan ngeklik doang, nggak. Jadi misalnya ketika aplikasi .apk itu dikirimkan ke korban, dia itu setidaknya butuh 2 kali klik, bukan sekali klik, sampai akhirnya jadi korban. Jadi pertama kali klik itu Android tuh ngasih peringatan, aplikasi ini run anyway atau enggak. Iya. Nah, ketika korban klik misalnya run anyway atau install anyway, tak baru dia kena, udah.